Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terkhusus nikmat iman dan Islam, dan khususnya lagi kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan nikmat ini Allah berikan kita ke bulan-bulan yang akan datang, di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita dapat meningkatkan ibadah bulan Ramadan dengan lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, perlu menjadi perhatian bagi kita bahwasanya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam tentunya didasari dengan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan bulan Ramadan, karena kita berada di dalamnya saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap orang muslim. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman ilmu agama Islam yang menjadi landasan seorang muslim untuk beribadah, sehingga mereka dapat dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak, masuk surga dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kadar kewajiban orang mempelajari ilmu agama, terkhusus ilmu yang berhubungan dengan ilmu puasa, adalah kadar di mana sah tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut. Seperti puasa, hendaklah seorang muslim mengetahui apa-apa saja yang diwajibkan di dalam puasa, mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena secara umum amal ibadah manusia syaratnya antara lain adalah yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah hendaklah dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Makna di sini adalah setiap ibadah, terkhusus pada saat ini adalah ibadah Ramadan, senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mengajarkanlah kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya, yakni para tabi'in, yang kemudian generasi setelahnya tabi'in, sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita, sehingga ajaran puasa kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak dari umat Islam mereka melaksanakan puasa tapi tidak tahu bagaimana tata cara puasa yang benar, sehingga mereka menganggap puasanya benar, tetapi bertahun-tahun mereka salah dalam melaksanakan puasa. Mereka tidak tahu rukun puasa, mereka tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu di dalam kitab Zubat dikatakan bahwasanya
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ilmu, setiap amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal tersebut ditolak dan tidak diterima. Dalam kitab Ayyuhal Walad dijelaskan bahwasanya al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal perbuatan adalah suatu kegilaan. Wal amalu bighairi ilmin la yakun. Sedangkan amal tanpa ilmu adalah tidak menjadi. Diceritakan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memerintahkan kepada masyarakatnya pada saat itu dengan perkataan la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya jangan ada yang melaksanakan jual beli di pasar kita, kalau di Medan dikatakan pajak, orang yang tidak memahami tentang cara jual beli, karena dikhawatirkan mereka akan masuk kepada hal riba. Hal ini menandakan bahwasanya amal ibadah kita tidak cukup dengan semangat, tapi perlu adanya pemahaman-pemahaman ilmu agama yang benar yang diajarkan oleh guru-guru kita dan diajarkan oleh ulama-ulama kita sesuai apa yang telah dijelaskan dalam ilmu-ilmu fikih pada umumnya, khususnya yang berhubungan dengan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang telah berakal dan baligh untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, jika ada kesempatan, marilah kita sisihkan waktu sedikit dalam keadaan sibuk apapun untuk memahami ilmu agama ini guna mencapai ridha Allah, guna mengharapkan agar segala ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat dan dilanjutkan oleh para tabi'in dan ulama-ulama sampai kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemahaman ilmu agama ada yang bersifat fardhu ain. Seorang muslim yang mempelajari ilmu agama yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan ibadah tidaklah banyak. Hanya sekedar kadar bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas api neraka. Lebih dari itu hukumnya fardu kifayah, dan di atas itu hukumnya hanya sunnah. Oleh karena itu, kejayaan orang Islam diantaranya adalah dengan pemahaman orang-orang Islam akan ilmu agamanya. Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya jika ingin mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah dia memahami ilmu agama agar amal ibadah yang sesuai dengan tuntutan yang diajarkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diharapkan, orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, dia difahamkan dalam ilmu agama. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan Sayyiduna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dalam doanya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah sepupu saya ini Abdullah bin Abbas paham dalam agama dan ajarilah ta'wil. Dan kita ketahui bahwasanya beliau adalah salah satu sahabat yang memahami tafsir daripada Al-Quran dan menjadi rujukan dalam menafsiri Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita sisihkan waktu sedikit pun tidak masalah. Kalau kita tidak sempat untuk mengajari keluarga kita, anak-anak kita untuk memahamkan ilmu agama ini yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berhubungan dengan puasa, maka kita masukkan anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri ke dalam pendidikan-pendidikan yang diajarkan di dalamnya ilmu agama, seperti pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah. Ataupun tidak sempat kita panggil guru-guru yang paham dalam hal ini, kita privatkan anak kita sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir dengan hal-hal yang tidak sesuai apa yang kita amalkan dalam beragama ini, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang melanggar perintahnya dengan mendapatkan cobaan di dunia dan mendapatkan azab yang pedih.
di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Karena kaum muslimin yang berbahagia, bahwasanya kejayaan Islam ada pada orang Islam itu sendiri. Jika mereka ingin mendapatkan prestasi yang baik, maka kita ajari keluarga kita, anak-anak kita memahami ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kalian dulu selamatkan dari api neraka. Setelah kalian memahami ilmu agama dan tahu akan kewajibannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama, maka kita ajari keluarga kita. Kalau kita tidak sanggup, kita masukkan keluarga kita ke dalam pendidikan beragama, atau kita panggil seorang guru untuk mengajari mereka sehingga ibadah mereka menjadi benar dan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.